Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, nih kita mau bakar sekam lagi ya. Jadi kita karena udah lama ya kan ya nggak bakar sekam, jadi kita bikin lagi nih untuk persiapannya. Jadi yang pertama nih kita siapkan seng kawan-kawan, yang udah kita lubangin ini di setiap alurnya ya. Ini fungsinya nanti bahwa pembakaran dari dalam seng ini ke sekam nanti bisa lebih merata kawan-kawan. Nah, jadi kemudian kita gulung seperti ini nanti, lalu kita buat seperti bentuk cerobong. Oke. Nah, setelah itu kawan-kawan kita letakkan nih untuk cerobongnya di bagian tengah. Ini dulu ditaruh, lalu dikelilingi dengan sekam yang akan kita bakar. Jadi kita buat satu gundukan seperti ini dulu. Dua karung. Ini yang akan kita bakar 2 karung nih kawan-kawan, 2 karung 100 kilo. Jadi karena bikinnya juga habis asar ya bang ya. Setelah asar jadi kemungkinan bisa sampai malam nih. Mudah-mudahan nggak sampai pagi ya kan. Malam. Oke. Jadi untuk membakarnya kawan-kawan pakai majalah seperti ini lebih bagus, karena apinya juga bisa lebih besar dan tahan lama untuk dibakar waktu kita masukkan ke dalam cerobongnya. Nah ini dia. Dan untuk membakarnya juga jangan langsung banyak, tetapi sedikit demi sedikit aja. Dari satu kemudian ditambah gitu. Dicek ya, hidup atau enggak apinya di dalam. Nah terlihat kawan-kawan, jadi tidak langsung kita bakar banyak di dalamnya, tapi sedikit demi sedikit. Harus dicek, kalau seandainya mati dihidupin lagi sebelah atasnya. Tapi biasanya kalau udah ada uap seperti ini nih, kemudian ada fata morgananya, biasanya udah hidup nih ya kan. Nah, jadi api yang berada di dalam ini keluar dari celah-celah lubang yang kita buat di seng yang kita bikin barusan tuh kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini udah mulai terlihat di pinggiran dari cerobongnya ini kan udah ada asap nih ya kan. Berarti ini sekam udah mulai terbakar nih ya. Tetapi jangan dulu diaduk, dibiarkan aja dulu sampai terlihat nanti di pinggir-pinggirnya ini ada bagian yang terbakar nih kawan-kawan ya, ataupun hitam. Jadi kalau udah kita kira cukup kertasnya ya untuk pembakarnya, kita tinggal dulu ngopi kawan-kawan ya. Kalau lihat di dalamnya ini kawan-kawan nih, Bisa. nggak bisa dari dekat nih, bahaya HP nih. Api baranya mantap nih, mantap di dinding-dinding dari cerobongnya ini kawan-kawan. Kelihatan berwarna merah nih. Nah jadi kawan-kawan, setelah 20 menit kira-kira ya, nanti di atasnya ini kan terlihat udah terbakar seperti ini kawan-kawan. Jadi jangan lupa untuk menaikkan dari sebelah pinggirnya lagi, sebelah atasnya lagi, ini ditumpuk lagi sampai lubang yang ini tertutup lagi. Nah kalau kita biarkan nanti yang sebelah atas itu jadi abu kawan-kawan. Jadi supaya tidak menjadi abu,
maka kita naikkan lagi gitu loh. Ini jangan diaduk dulu sampai nanti memang benar-benar yang terbakar itu daerah pinggir-pinggirnya nih. Ya, di sebelah pinggirnya ini ada terlihat terbakar, baru diaduk. Sementara kalau masih seperti ini, kita naikkan lagi. Naikkan lagi, nanti terbakar yang sebelah atas lagi, nanti naikkan lagi. Oke. Nah, baik kawan-kawan, nih sekitar 2 jaman ya. Udah lewat maghrib dan kelihatan nih seperti yang saya bilang udah cukup terbakar seperti ini. Ini jangan dulu diangkat untuk cerobongnya, tetapi cukup ini ditimbun aja dulu sampai nanti keliling memang dia udah mulai menghitam. Ini kan belum keliling nih. Jadi ditambah aja lagi. Ditimbun aja lagi, ditutup lagi yang terbakar pinggirnya itu. Nih, jangan angkat cerobong dulu. Tapi cukup ditimbun saja. Nih, kelihatan kawan-kawan, berarti ini udah mulai mau menembus ke sini ya. Timbun, dan sebelah ini juga udah mulai menghitam nih kawan-kawan. Jadi sampai benar-benar ini keliling menghitam, baru nanti diangkat apanya nih, cerobongnya. Kemudian setelah cerobongnya diangkat, baru diaduk gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam lagi deh untuk pengadukannya. Oke, setelah kira-kira tertutup, kita tinggalkan aja lagi dulu kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya, kalau misalkan kita biarkan terlalu lama seperti ini, yang nggak ditumpuk ya kan, jadi kelihatan udah jadi abu kan. Jadi waktu jadi abu seperti ini udah nggak bagus. Seharusnya kita tumpuk lagi sampai sekeliling. Nah, cuman karena kita juga biar nggak terlalu larut malam dan cukup hanya sekitar matang 70% aja nih rencananya gitu kan. Jadi kita mulai mengaduknya. Nah, ini tandanya kawan-kawan ya. Tapi cerobong ini jangan diangkat dulu. Untuk di awal jangan diangkat dulu. Ini hanya pengadukan di pinggir-pinggirnya. Ini kawan-kawan bisa lihat nih ya, di bawahnya udah hitam banget. Arangnya udah jadi. Tapi karena dibiarkan tadi cukup lama ya kan, karena nanggung di waktu Isya tadi, makanya dia udah kelewat, jadi menjadi abu. Nah, kalau menjadi abu sayangnya nanti bakalan susut, tapi tetap bermanfaat. Nih yang udah jadi nih kawan-kawan nih, hitam. Kelihatan ya, tuh hitam banget. Nih cantik nih jadinya nih. Oke, kita aduk dulu keliling ya kawan-kawan nih. Keliling, tapi jangan diangkat dulu nih. Nanti setelah kira-kira agak merata, nanti untuk hitamnya baru kita angkat cerobongnya, kemudian kita aduk secara keseluruhan. Nah, ini udah 60% sampai 70%. Ini tadi sebagian agak basah bang ya, agak basah di bagian bawah sekamnya dari karungnya. Dan itulah yang menyebabkan pembakaran juga nggak merata. Jadi bagusnya memang untuk sekamnya itu sekam yang benar-benar kering. Nah kayak gini kan nih, basah nih kelihatan. Oke. Nah setelah kita aduk ya kan, yang hitam tadi udah kita aduk, kemudian kita lihat yang belum yang belum terbakar nih, kita aduk sampai merata dulu. Cerobongnya jangan diangkat supaya ini fungsinya nih, jadi untuk keluarnya keluarnya asap dari cerobong ini kawan-kawan, tidak berserak kemana-mana. Nah jadi cerobongnya jangan diangkat dulu, berarti dia panas di dalam, bekerja di dalamnya. Oke, kita biarkan dulu kawan-kawan.
ya sampai nanti agak menghitam lagi. Oke, ini kawan-kawan kita lihat ya di hampir secara keseluruhan, hampir ya. Ini udah hitam semuanya, jadi kita udah bisa mengangkat cerobongnya. Nah, sebelum diaduk kita angkat dulu cerobongnya kawan-kawan. Kemudian kita aduk. Nih, kalau dibiarkan nih kawan-kawan bisa lebih banyak lagi abunya. Tuh bagian dalamnya kawan-kawan bisa lihat ya. Udah hitam semuanya. Tapi di sini kami tidak tidak membuat arang sekam ini menjadi arang 100%. Ini hanya sekitar 90% aja kawan-kawan, dan memang ini dari permintaan ataupun pesanan juga yang mintanya hanya sekedar 90% saja. Tapi kalau misalkan mau dibuat 100%, nih kawan-kawan bisa untuk membiarkannya dulu ya, setelah diaduk dibiarkan dulu agak setengah jam. Kemudian bisa diperhatikan nanti hitamnya. Wah, asapnya ke sini. Itu dia kawan-kawan. Ini oke banget nih hasilnya. Jadi di sini saya sampaikan tentunya dari kita mulai sekitar jam 5, karena setelah asar tadi masih benerin seng juga kan, ngelobangin seng sekitar jam 5-an lah kita mulai, dan sekarang udah jam 10 lewat nih. Jadi untuk pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam nih kawan-kawan. Tapi itu juga tergantung dari cuacanya. Kalau seandainya di tempat yang sangat panas, kemudian bakarnya juga nggak terlalu banyak gitu kan, dan kemudian sekamnya juga nggak terlalu basah, insya Allah lebih cepat dari ini untuk jadinya. Itu kawan-kawan, jadi sangat berpengaruh sekali. Nih dapat dilihat nih kawan-kawan, ini sangat panas nih. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara untuk memadamkannya, karena kalau nggak pengalaman ataupun nggak pintar untuk memadamkannya nih kawan-kawan, sangat berbahaya sekali. Ini udah cukup semestinya, dan inilah cara untuk memadamkannya kawan-kawan. Yang pertama kita serak aja dulu, kita tebar maksudnya ya, kita sebarkan gitu, maksudnya jangan ditumpuk seperti tadi, sebarkan dulu seperti ini. Dibuat makin tipis itu lebih bagus kawan-kawan.